Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah, kita semua diberikan kesempatan untuk melaksanakan serta menghadiri rangkaian acara pada hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam acara Alumnus Career Talk yang diselenggarakan oleh GDSC Universitas Sriwijaya tahun 2022. Sebelum saya memulai acara pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yolendri Anissa Fitri, selaku Master of Ceremony pada acara hari ini. Baiklah, sebelum kita memasuki acara inti pada hari ini, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan Lead GDSC Universitas Sriwijaya, yang ketiga adalah dokumentasi, yang keempat penyampaian materi, yang kelima adalah sesi tanya jawab, yang keenam ice breaking, dan yang ketujuh adalah penutup. Sesuai dengan tema webinar kita kali ini, yaitu Navigating a Career in a Competitive Industry, yang akan membahas mengenai apa sih dunia industri itu, dunia industri itu kira-kira sekompetitif apa ya, sama memiliki daya saing setinggi apa. Oleh karena itu, diharapkan teman-teman semua dapat menyimak materi dengan baik dan mempersiapkan pertanyaan untuk sesi tanya jawab nanti ya. Oke, mungkin kita langsung aja nih ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Lead GDSC Universitas Sriwijaya, yaitu Kak Mutia Dewi Salsabila. Kepada Kak Mutia, saya persilakan. Oke, makasih Yolen. Suaraku jelas ya? Ya, jelas Kak. Oke, sebelumnya aku mohon maaf banget teman-teman belum bisa nyalain kamera hari ini. Ada sedikit kendala teknis sepertinya kameraku. Selamat pagi semuanya. Aku harap teman-teman dalam keadaan yang sehat ya. Dan juga hari ini senang banget bisa ketemu teman-teman semua di acara Career Talk dari GDC Unsri. Ada juga sudah ada speakernya ini Kak Emir ya yang hari ini bakal ngasih sharing-sharing pengalaman juga ngasih info-info seputar career gitu. Jadi aku pengen teman-teman nyimak dengan seksama dan juga semoga nanti bisa diimplementasikan ilmunya dari Kak Emir di kehidupan kalian ke depannya. Mungkin sekian aja dari aku. Terima kasih. Aku kembalikan ke Yolen. Terima kasih Kak Mutia selaku Lead GDSC Universitas Sriwijaya atas kata sambutannya. Oke guys, sebelum kita memasuki acara inti pada hari ini, kepada peserta yang telah hadir dimohon untuk segera mengaktifkan kameranya dan menunjukkan pose terbaik nih, karena kita akan memasuki sesi dokumentasi terlebih dahulu. Sesi dokumentasi ini akan dipandu oleh Panitia Media and Kreatif. Kepada Panitia yang bertugas, saya persilakan. Baiklah teman-teman, kita akan memasuki sesi dokumentasi. Pada yang bisa menghidupkan kamera, diharapkan segera menghidupkan kameranya. Sesi dokumentasi akan segera dimulai. Ivan buka kameranya Ivan. Kok buka kok. Baiklah teman-teman, untuk pembukaan kamera akan ditunggu sekitar 30 detik lagi. Gak apa hidupin aja kameranya, gak usah malu-malu. Terutama Ivandi. Tenang aja, santai-santai. Oke teman-teman, kita akan langsung saja ke proses dokumentasinya. Ya, akan untuk persiapkan gaya terbaiknya, kita akan mulai dokumentasi dalam 3, 2, 1.
Oke, untuk slide keduanya dimulai dalam 3 tuh. Baik, sesi dokumentasi sudah berakhir. Saya kembalikan pada MC. Oke, terima kasih kepada panitia yang telah bertugas. Tibalah kita ke acara inti pada hari ini, yaitu Alumnus Career Talk GDSC Universitas Sriwijaya dengan topik Navigating a Career in the Competitive Industry yang akan dibawakan oleh speaker kita pada hari ini, yaitu Kak Ahmad Ermin Alfatah, yang merupakan alumni GDSC Universitas Sriwijaya serta merupakan Formal Lead GDSC Unsri batch 2019-2020. Gak cuma sampai situ nih, Kak Emir juga merupakan software engineer di aplikasi e-commerce yang warna oranye dan semua orang kayaknya tahu nih, apalagi teman-teman semua di sini kayaknya pada tahu. Ya, betul itu adalah Shopee. Tapi sebelum Kak Emir nyampain materinya, mungkin kita sapa dulu kali ya Kak Emirnya. Halo Kak Emir. Halo, halo Yolen, halo semuanya. Pagi. Kak Emir hari ini kabarnya gimana nih Kak? Baik, alhamdulillah. Hari ini pagi yang cerah. Ya. Gimana Oke, kalian? Gimana kalau Yolen? aku alhamdulillah baik juga nih Kak. Kayaknya teman-teman semua juga baik nih kabarnya hari ini, apalagi hari Minggu kan ya Kak. Kalau aku tanya nih Kak, kesibukan Kakak, pasti Kakak sibuk kan Kak? Tapi kalau boleh tahu nih Kak, kesibukan Kakak akhir-akhir ini tuh apa sih Kak? Siapa tahu nih teman-teman di sini kepo a day in my life as software engineer di Shopee kan Kak? Oke. Kalau untuk kesibukannya mungkin ya sama kayak yang ada kalian lihat di video-video TikTok atau Reels SOP. Kurang lebih sama. Bedanya paling ya kalau di anak tech biasanya lebih simple, biasanya cuma kayak kerjanya kayak kaosan, terus dia kerja di depan laptop terus, seharian kerja di laptop, meeting, ngoding dan lain-lain. Ya gitu doang sih paling kalau weekday kerja gitu dari pagi. Kalau kami tuh kerjanya flexible time, jadi bisa kerja selama di kantor harus 9 jam, 9 jam itu 8 jam kerja, 1 jam istirahat, terus bebas mau masuk jam berapa, misal berangkat jam 10 berarti pulang jam 7, atau berangkat jam 8 pulang jam 5, itu bebas kita ya, kita flexible time, selama ada meetingnya nggak bentrokan, kita bisa bebas datangnya. Terus weekday gitu, paling pulang, olahraga, weekend jalan-jalan. Jadi ya kurang lebih gitu sih, day my life di Shopee. Wah, kalau didengar dari tadi itu berarti sibuk ya Kak, terus waktunya fleksibel, berarti keren banget ya Kak. Pasti teman-teman di sini juga pada tertarik banget nih pengen juga kayak Kakak gitu kerja di sana. Boleh, silakan yang mau Oke. nyoba. Pada webinar kali ini, Kakak akan bahas apa aja sih, Kak? Boleh dong, Kak, di-spill dikit ke teman-teman semua biar tambah kepo, jadi mereka tambah semangat untuk nyimak materi dari Kakak sampai akhir. Um, Bahas bagaimana navigating career di tech industry khususnya, karena di tech industry ini adalah salah satu industri yang sangat kompetitif. Jadi aku bakal ngebahas um, kompetitif industri kayak apa, kemudian skill yang dibutuhin, kemudian juga opportunities apa aja yang ada di tech industry, sama terakhir aku bakal ngebahas tentang journey aku bagaimana navigating karir sampai sekarang. Kurang begitu. Wah, keren banget kan teman-teman materi yang bakal dibahas sama Kak Emir pada webinar kali ini. Ya udah deh daripada kepo, langsung aja kali ya penyampaian materi oleh Kak Ahmad Emir Alpata. Kepada Kak Emir saya persilakan. Oke, bentar ya, saya share screen. Ini untuk slide-nya kelihatan nggak? Sudah kelihatan, Kak. Oke. Oke, halo semuanya. Selamat pagi. Jadi aku hari ini bakal sharing tentang navigating career in computer industry, khususnya di bidang tech. Nanti aku bakal present beberapa hal yang mungkin kalian bisa ikutin kalau misalnya itu bagus, atau juga bisa kalian hindari kalau misalnya itu jelek. Jadi nanti ya silakan kalian telaah sendiri apa yang bisa kalian ambil dan apa yang bisa kalian tirukan nanti ke depannya ketika kalian mau navigating your career. Oke, sebelum kita mulai, aku mau perkenalan terlebih dahulu. Nama aku Ahmad Emir Alfatah.
biasanya dipanggil Emir. Selama kuliah dipanggil Emir. Jadi aku angkatan 2017 Unsri, sama kayak temanku ada di situ, ada Ikfandi, itu juga sama dari angkatan 2017. Lulus di tahun 2021, terus join Shopee sebagai software engineer. Nah, mungkin itu aja kalau buat sekarang. Nanti bakal aku ceritain lebih detailnya ketika di My Journey. Kalian bakal lebih tahu banyak tentang aku dan juga journey aku dari awal masuk kuliah sampai sekarang di Shopee. Ya, stay tune ya guys. Oke, disclaimer terlebih dahulu. Semua yang aku sampaikan hari ini, yang ada di presentasi hari ini, itu semua adalah personal opinion. Jadi tidak mewakilkan siapapun, institusi manapun. Semua yang aku sampaikan semoga bisa dipilih oleh kalian mana yang baiknya dan bisa kalian tinggalkan yang jeleknya. Tetap always do on your research, selalu lakuin apa yang terbaik buat kalian sendiri. Oke, untuk outline-nya itu akan ada 4. Pertama adalah competitive industry itu apa, jadi kita akan understanding competitive industry itu, kemudian skills yang dibutuhin untuk competitive industry, kemudian career opportunities, apa aja prospek yang ada di competitive industry itu, dan juga journey dari aku gimana bisa navigating karir sampai sekarang. Oke, pertama, apa sih competitive industry itu? Jadi competitive industry itu adalah suatu industri yang mana dia memiliki high competition. Yang mana di setiap industri itu ada banyak sekali bidang-bidangnya. Contohnya aja di bidang tech, itu banyak sekali industri-industri, sub-industrinya lagi, misalnya di bidang e-commerce, itu banyak sekali contoh-contoh kompetisi yang ada. Kayak ada oranye, hijau, biru, dan lain-lain. Mereka e-commerce yang saling bersaing, saling berkompetisi untuk menjadi nomor 1 di bidangnya, di industrinya. Nah, dengan tingginya kompetisi itu, dengan tingginya mereka berusaha untuk mencapai growth yang tinggi, kemudian berusaha untuk mendapatkan customer sebanyak-banyaknya, sehingga mereka mendapatkan banyak sekali revenue dari sana, itu dibutuhkan namanya fast-paced environment, karena dengan persaingan yang tinggi itu, mereka harus bersaing untuk menjadi lebih baik, lebih dulu, atau minimal 1 langkah lebih baik dibanding para pesaingnya. Sehingga di situ terjadilah namanya fast-paced environment, yang kita harus benar-benar kerja dengan cepat, kita harus bisa beradaptasi dengan cepat, bisa berinovasi dengan lebih cepat, sehingga akhirnya kita bisa menjadi terbaik di industri tersebut. Nah, dengan adanya persaingan yang tinggi tersebut, maka perusahaan-perusahaan tersebut bisa menjadi perusahaan yang besar, sehingga banyak sekali orang-orang yang ingin kerja di sana, sehingga itu bisa terjadi namanya high entry rate. Jadi semua orang pengen kerja di sana, para fresh graduate ceritanya mau kerja di sana, semua orang di Indonesia yang ada atau lulusan-lulusan fresh graduate pada pengen kerja di perusahaan-perusahaan besar, dan itu akan membuat jadinya high entry rate. Nah, itu adalah salah satu contoh competitive industry yang ada. Nggak hanya ini, banyak sekali competitive industry di bidang lain, bisa jadi ada di bidang otomotif dan lain-lainnya. Ini aku ada contoh competitive industry. Yang pertama di bidang tech. Bidang tech itu adalah salah satu industri yang sangat kompetitif. Mereka sebenarnya baru-baru ini naiknya. Jadi kayaknya di awal tahun 2000-an mereka tuh masih baru mulai growth, sehingga kayaknya baru nyampe 10-20 tahun ini baru mulai naik-naik, seperti Gojek kayaknya baru 10 tahun yang lalu. Kemudian juga aplikasi e-commerce kayaknya masih 10 tahun yang lalu baru aktif. Kayaknya dulu saat masih SMP baru ada. Saat masih SMP baru ada Bukalapak. Saya itu Bukalapak pertama kali yang aktif di Indonesia. Nah, bisa dilihat bahwa dengan waktu 10 tahun aja mereka sudah bisa mencapai growth yang sangat tinggi itu. Itu adalah sebuah kompetitifnya. Kayak di perusahaan luar negeri, di Seattle itu ada Google, Microsoft, Apple, dan lain-lain. Mereka bersaing untuk menjadi perusahaan tech giant terbesar di dunia. Kemudian juga banyak sekali contoh-contoh lain, seperti ada untuk bidang game seperti Tencent, Garena, dan lain-lain. Mereka berusaha untuk menjadi perusahaan tech games terbaik di dunia. Nah, itu adalah contoh
industri kompetitif di bidang tech. Selain itu juga ada di bidang finance dan banking. Contohnya kayak untuk bidang auditor atau finance itu ada Big Four. Orang-orang banyak yang non-tech. Untuk orang-orang non-tech mereka berusaha pengen masuk ke sana untuk kerja di sana. Kemudian juga contoh di banking, sampai jauh-jauh banyak lulusan kita yang pengen kerja di bank, misalnya di bank BUMN ataupun bank swasta dan lain-lainnya. Untuk satu bidang aja, satu industri aja kita bisa melihat banyak sekali contoh. Di bank swasta ada BCA, ada OCBC dan lain-lain. Di bank BUMN juga ada Mandiri, BNI dan lain-lain. Nah, semua mereka bersaing untuk menjadi nomor satu di industrinya masing-masing. Terlebih lagi di bidang otomotif, ini adalah bidang yang jauh lebih lama dibanding bidang yang lainnya. Mereka sekarang bersaing bagaimana bisa menjadi brand terbaik dengan bersaing membuat suatu produk, suatu mobil yang bisa support AI, kemudian juga mereka bersaing untuk membuat mobil listrik sebaik mungkin dan lain-lainnya. Padahal zaman dulu mereka masih menggunakan bensin, terus mereka harus berinovasi membuat suatu produk baru yang bisa menggunakan teknologi listrik, menggunakan teknologi AI, bisa self-driving dan lain-lainnya. Itu adalah satu contoh kompetitif industri yang ada. Nah, impact dari kompetitif industri itu, kita sebagai mahasiswa atau fresh graduate itu merasakan namanya high competition, di mana dari seluruh Indonesia itu mereka bersaing untuk bisa masuk ke perusahaan yang mereka inginkan. Jika kalian ingin bekerja, mereka akan bersaing untuk masuk ke perusahaan-perusahaan yang besar. Nah, dengan adanya kompetisi ini, kita akan mendapatkan beberapa hal yang bisa berdampak baik kita dan juga bisa berdampak buruk kepada kita. Untuk ini aku masukin beberapa dampak baiknya. Jadi untuk dampak baiknya itu kita bisa mendapatkan opportunity yang lebih baik. Kita harus berusaha untuk growth lebih baik, misalnya dengan pasar loker yang sekarang fresh graduate lumayan jarang sekarang pembukaan loker untuk fresh graduate karena lagi tech winter. Jadi kita harus bagaimana growth diri kita lebih baik sehingga skill kita nggak dianggap sebagai skill seorang fresh graduate, tapi skill seorang software engineer, skill orang yang sudah memenuhi bukan hanya seorang fresh graduate tapi sebagai minimal seorang medior. Nah, itu adalah salah satu contoh high competition-nya. Kemudian itu juga bisa increasing innovation kita, bagaimana kita bisa keterima di perusahaan-perusahaan yang kita inginkan, either kita bisa berusaha lewati jalur intern, karena saat ini untuk jalur fresh graduate itu agak susah pembukaannya, jadi kebanyakan perusahaan-perusahaan sekarang ngambil dari jalur intern, jadi mereka ambil dari intern yang sudah tahun terakhir, kemudian dia jadiin full time, dan seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh inovasi yang mana zaman dulu orang-orang apply-nya dari fresh graduate, sekarang orang-orang tuh udah mulai apply dari saat dia masih tahun ketiga, tahun keempat. Jadi mereka udah bisa secure full-time job sebelum lulus. Itu adalah salah satu contoh innovation yang bagus. Kemudian juga bisa emphasize quality and skills. Jadi dengan banyaknya high competition itu, kualitas dan skill-nya bisa, orang semakin ingin menjadi terbaik sehingga kualitas dan skill-nya semakin naik juga. Sehingga para user, para HR bisa milih mana kandidat yang terbaik yang sesuai dengan skill yang mereka inginkan. Nah, ini adalah contoh impact yang bagus. Dan juga tapi dengan adanya high competition ini juga bisa memberi dampak jelek seperti kita jadinya lebih stres, kita harus effort lebih gede dibanding zaman dulu. Kayaknya zaman dulu nggak sesusah itu buat kerja. Yang penting asalkan punya basic skill coding. Kayaknya dulu orang-orang masih mau invest ke fresh graduate buat mereka ajarin, mereka bimbing sehingga bisa menjadi software engineering yang bagus. Tapi kalau sekarang karena dengan adanya tech winter ini mereka lebih hati-hati. Jadi mereka nggak hanya langsung ambil aja, tapi dia akan lebih seleksinya lebih baik lagi. Contoh nanti aku jelasin di zaman aku ntar di waktu masa Shopee itu kami nggak ada lagi loker untuk fresh graduate, adanya minimal tingkatnya medior, itu minimal 1-2 tahun pengalaman. Jadi Shopee atau ambilnya dengan cara melewati training. Jadi ntar aku jelasin tentang training di Shopee. Tapi semoga masih bukaan next time ya. Next, skills-nya. Oke. Untuk skills yang dibutuhin di
kompetitif industri itu, pertama ada hard skill. Jadi ini aku bakal jelasin skill-skills yang di bidang tech aja, karena kita adalah mahasiswa yang berkecimpung di tech industri. Ini bisa kalian ikuti. Kalau misalnya kalian pengen kerja di luar tech industri itu boleh-boleh aja, silakan. Tapi kalau untuk tech industri, hard skill yang dibutuhin itu pertama adalah programming pastinya, basic programming, kemudian juga data structure, terus juga bagaimana kita memahami konsep-konsep di bidang programming seperti OOP, clean arsitektur, dan lain-lainnya. Itu adalah skill-skill yang harus kita pahami sebelum kita masuk dunia pekerjaan, sehingga at least kita di dunia pekerjaan itu udah siap dan nggak perlu diajarin lagi oleh para senior-senior yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian juga kalau kita pengen di bidang data, ada namanya bidang data analysis, data science, data engineer, dan lain-lain. Nah, hard skill ini ya yang pasti ada di bidang data, kayak bagaimana kita membaca data, bagaimana kita membersihkan data, cleaning data, kemudian cara membuat data bisa dibuat menjadi model machine learning, dan lain-lain. Itu salah satu hard skill yang dibutuhin untuk kita di bidang tech industri yang mau fokus di bidang data. Jadi untuk programming kita bisa masuk ke bidang engineering, kayak ada back end, front end. Kalau data analisis kita bidang data kita bisa masuk ke beberapa roles di data analisis, data science, dan lain-lain. Kemudian juga hard skill yang selanjutnya adalah project management. Untuk project management sendiri, ini salah satu bidang yang mana kalau kalian pelajari di kampus itu seperti MPPL, aku lupa singkatan dari apa itu. Intinya kita bagaimana memanage perangkat lunak, memanage project perangkat lunak sehingga bisa sesuai dengan timeline yang diinginkan, bisa menggunakan metode agile, waterfall, dan lain-lain. Tapi kebanyakan sekarang kalau di perusahaan tech startup, tech industri yang udah unicorn itu kebanyakan menggunakan agile. Biasanya kalau yang masih waterfall itu adalah perusahaan-perusahaan lama atau corporate seperti BUMN dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa fokus misalnya masuk di bidang project management, bagaimana kita memahami tentang agile tersebut, bagaimana kita bisa manage waktu dari project yang kita buat, yang sedang dibuat oleh perusahaan supaya sesuai dengan timeline yang diinginkan, dan lain-lainnya. Terakhir adalah hard skill design. Ini juga salah satu skills yang dibutuhin di bidang tech industry, seperti UI UX designer itu membutuhkan skill basic design. Bahkan front end pun, untuk bagian front end, itu mereka menggunakan desain juga. Jadi mereka juga harus memiliki basic design sehingga hasil yang dibuat juga, hasil front end yang dibuat juga bisa lebih bagus. Nice to have kalau jika seorang front end punya skill design. Next, selain hard skill, kita juga butuh soft skill, karena hard skill itu dibutuhin untuk bekal kita ketika mau masuk ke dunia pekerjaan. Jadi ketika kita pengen seleksi, yang dites itu kebanyakan hard skill-nya terlebih dahulu. Soft skill ya paling cuma kayak communication, jadi komunikasinya gimana orangnya, apakah dia bisa menjelaskan dengan baik, dan lain-lain. Masuk nggak sih chatnya ini? Oke, wait. Oke. Jadi untuk soft skill-nya sebenarnya banyak, tapi ini aku cuma masukin 4 doang utama. Tapi yang paling utama lainnya itu ada communication. Jadi untuk komunikasi, itu adalah salah satu soft skill yang paling penting. Ketika kita pengen interview, kita bagaimana menjelaskan diri kita dengan baik, menjual diri kita supaya menarik para user, para HR untuk menjadikan kita kandidat yang utama ketika proses recruitment. Nah, inilah salah satu skill communication. Selain itu, kalau di dunia pekerjaan itu lebih penting lagi, apalagi kalian masuk ke bidang project management sebagai PM atau PJ. Nah, itu adalah satu skill yang harus dibutuhin karena kita akan bertemu banyak stakeholder. Kalau di engineering, mostly komunikasinya nggak sebanyak para PM dan PJ. Kita lebih banyak komunikasi tentang bagaimana men-translate suatu bahasa technical menjadi bahasa umum sehingga para PM, para UX designer, dan lain-lain juga paham dengan apa yang kita sampaikan. Nah, itulah satu contoh soft skill yang dibutuhin.
Kemudian juga time management, bagaimana kita mengatur waktunya, mengatur waktu diri kita, mengatur waktu pekerjaan-pekerjaan kita. Misal kita dikasih sebagai engineer, dikasih waktu untuk 3 hari mengerjakan suatu feature. Nah, itu bagaimana kita mengatur waktunya, seperti kita ngedesain tech desainnya, bagaimana kita melakukan development-nya, sehingga dan juga self testing-nya. Itu kita harus manage waktunya sendiri, sehingga setelah waktu deadline sudah dicapai, hasil yang kita buat itu juga baik dan siap digunakan oleh para user. Seperti itu. Dan next juga ada teamwork. Jadi soft skill yang penting juga adalah di dunia pekerjaan harus teamwork. Kita nggak bisa kerja sendirian. Kita pasti sehari pasti ada saatnya kita ngobrol atau sama orang lain, kita bekerja sama mereka. Bagaimana kalau seorang engineer tuh biasanya kayak dia selalu komunikasi tentang misalnya feature ini dia membutuhkan case apa yang harus dilakukan, edge case apa yang akan terjadi dan lain-lainnya. Nah, itu adalah suatu hal yang sering terjadi di pekerjaan. Jadi sebuah teamwork itu wajib kita punya. Dan terakhir adalah networking. Jadi dengan adanya networking ini itu sangat membantu kita untuk bisa mendapatkan hal yang kita inginkan. Contoh, dengan adanya networking, misalnya kita seorang mahasiswa biasa yang belum lulus, kemudian kita punya networking di luar, seperti ada teman kita atau kenalan kita yang udah kerja di dunia tech industry, misalnya dia udah kerja beberapa tahun. Nah, itu dengan adanya networking tersebut, kita bisa mendapatkan bantuan dari dia untuk bisa mendapatkan referral dalam pekerjaan, kemudian juga bisa mendapatkan saran atau sebagai mentor kita. Dan ya, dengan adanya networking ini itu sangat membantu kita dalam mencari pekerjaan. Bahkan setelah kerja kita juga masih perlu networking. Dengan kita masih mempunyai networking antar peer kerja kita, itu kita bisa mendapatkan opportunity lain. Misalnya dia bisa jadi mengajak kita ke perusahaan baru dia dengan gaji yang lebih tinggi, dengan tanggung jawab yang lebih bagus dan lain-lainnya. Ini adalah salah satu soft skill yang penting. Jadi pertama hard skill dan soft skill yang penting dimiliki oleh kita sebelum lulus, kalau aku bisa bilang. Next, untuk career opportunities-nya. Jadi kalau untuk yang pertama engineer role. Jadi untuk engineer role itu ada beberapa opportunities. Seperti yang pertama ada software engineer. Software engineer juga ada banyak, ada back end engineer yang fokusnya untuk membuat API dan lain-lain. Kemudian juga ada front end engineer. Front end juga banyak lagi, ada yang buat web, ada yang bisa mobile untuk iOS, untuk Android dan lain-lain. Kemudian juga ada engineer lain misalnya kayak QA engineer, di mana kita ngebuat suatu test case, membuat suatu automation untuk melakukan pengecekan pada aplikasi yang sudah dibuat oleh para software engineer. Dan terakhir juga ada engineer role seperti SRE, Site Reliability Engineer atau DevOps. Kalau di Indonesia lebih familiar dengan nama DevOps, tapi kalau di luar negeri itu lebih sering didengar nama SRE. Nah, ini adalah engineer role yang ada di Indonesia, kebanyakan di Indonesia. Dan bisa dibilang beberapa role ini itu nggak dibuka untuk level fresh graduate. Kebanyakan mereka mengambil dari level intern. Jadi dari intern ke full time. Nah, seperti software engineer juga sekarang, dulu banyak opening fresh graduate, tetapi sekarang udah lumayan jarang. Untuk QA engineer, setahu aku sampai sekarang pun udah jarang kayak open role untuk QA engineer dari fresh graduate. Kebanyakan orang-orang juga mengambil dari intern. Apalagi SRE dan DevOps ini juga ada satu role yang lumayan sulit, dan kebanyakan juga mengambil dari intern. Jadi ya, aku bakal jelasin kenapa pentingnya mengambil intern saat kalian masih kuliah. Next, itu ada data role. Untuk data role itu ada data scientist, kemudian data analyst, data engineer, machine learning engineer. Nah, untuk data scientist itu sendiri juga sama. Mostly orang-orang yang kerja di data scientist ini kebanyakan udah S2, S3 atau PhD di bidang data. Dan kebanyakan yang data scientist yang non S2, S3 itu biasanya dia emang memiliki skill yang banyak dari saat dia intern. Jadi menurut aku data scientist juga itu banyak diambil dari intern.
data analis ini adalah role yang banyak fresh graduate-nya juga. Kayaknya ini salah satu role data yang lumayan banyak untuk fresh graduate-nya karena basicnya nggak seberat data scientist. Kemudian data engineer juga hampir sama kayak data analis. Untuk pembukanya, untuk skill yang dibutuhin dia lebih ke engineering, bagaimana dia mengolah data, mengolah pipeline data sehingga data yang bisa digunakan dengan baik oleh para data scientist atau data analis, kemudian membuat sistem supaya para data role itu bisa menggunakan data yang dengan mudah dan lain-lain. Kemudian ada machine learning engineer, ini salah satu role yang juga lumayan jarang di Indonesia, kebanyakan perusahaan-perusahaan gede. Jadi untuk bidang data ini adalah salah satu role yang lumayan jarang karena kebanyakan role yang punya data tim itu biasanya perusahaan yang gede, perusahaan yang udah matang, sehingga mereka membutuhkan data insight untuk membuat perusahaan yang lebih baik lagi. Dan ya, kalau kalian pengen berkecimpung di dunia ini itu bakal lebih berat, tapi pasti ada jalannya kalau kalian pengen kerja di bagian ini. Kemudian terakhir ada product role. Untuk product role itu ada product atau project manager. Untuk bedanya sendiri, product manager itu dia biasanya adalah seorang yang meng-owning suatu produk. Jadi misalnya ada product feature seller center di dalam aplikasi marketplace. Nah, itu ada biasanya ada satu product manajernya. Project manager ini kalau di Shopee itu lebih ke dia manage beberapa produk. Jadi dia owning beberapa produk sehingga projectnya itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian juga ada role UI UX, itu sama di dalam product role dia akan mendesain produk tersebut sehingga produknya bisa lebih interaktif dan lebih mudah digunakan oleh orang lain, oleh para pengguna, para customer dan lain-lainnya. Nah, ini adalah satu contoh juga. Dan lagi-lagi kalau aku bisa bilang untuk role ini juga jarang di pembukaannya di fresh graduate, kebanyakan mereka mengambil dari intern, mungkin juga banyak dari ambilnya dari freelance. Kalau misalnya UI designer mungkin lebih mudah untuk mendapatkan freelance job, tapi kalau role seperti PJ, PM ini agak susah untuk mendapatkan freelance-nya. Next. Oke, itu mungkin sekian dari penjelasan komplit industri dari aku. Mungkin belum lengkap, belum banyak, tapi ya semoga bisa membantu kalian. Dan next untuk my journey. Jadi sini aku bakal jelasin journey aku bagaimana bisa navigating my career. Jadi sebelum itu aku dulu agak sorry. Oke. Jadi journey how I navigating my career. Jadi pertama aku masuk Unsri Teknik Informatika di tahun 2017. Saat itu di bulan Agustus. Pada saat itu kayaknya aku masih belum tahu banyak tentang coding. Jadi pas SMA kayaknya sekedar tertarik dengan jurusan ini. Kemudian saat SMA kayaknya pernah nyoba doang HTML CSS, tapi nggak jago-jago banget, kayak cuman sekedar tahu tag-tagnya apa aja dan lain-lain. Dan ya akhirnya setelah masuk dan keterima itu tuh benar-benar nol. Jadi pas ospek aku udah mulai nanya-nanya ke senior, ke cutting, kayak apa aja sih yang perlu dipelajarin selama kuliah di jurusan ini, terus bagaimana bisa survive dan lain-lain. Sehingga setelah ospek aku udah mulai belajar pemrograman. Untuk bahasa pemrograman utama yang aku pelajarin Java, karena di jurusan kita itu menggunakan Java untuk bahasa pemrogramannya, tapi nggak tahu untuk jurusan-jurusan lain, ataupun mungkin TI udah berubah, mungkin dia nggak pakai Java lagi untuk bahasa pertamanya, saya nggak tahu. Tapi saat itu aku belajar Java, belajar basic Java, bahasa pemrograman gimana, kemudian belajar data structure, kemudian juga OP dan lain-lain. Itu semua basic pemrograman aku pelajarin semua di semester 1. Jadi saat di tahun pertama aku ingat banget, aku fokus banget di hard skill, belajar tech stack, bagaimana buat aplikasi. Saat itu belajar buat aplikasi buat aplikasi kalkulator, aplikasi game, konsol game dan lain-lain yang kayaknya sangat-sangat simpel, tapi saat itu sangat membanggakan buat aku karena sebelumnya belum pernah bikin apa-apa, sekarang udah bisa bikin aplikasi yang bisa digunain oleh diri sendiri at least. Nah,
Kemudian di tahun 2018, di tahun semester 2, di tahun kedua, aku mulai sadar kalau soft skill aku tuh kurang, sangat-sangat kurang. Kayaknya dulu sebelum ikut-ikut organisasi, kayaknya aku belum bisa kayak ngobrol di depan gini, aku belum bisa public speaking. Kayaknya public speakingku jelek banget dulu. Dan sekarang mungkin masih jelek, tapi ini sudah jauh lebih baik dibanding dulu karena aku inget banget kalau dulu tuh jelek banget kayak ngomong di depan orang aja itu takut-takut. Kalau sekarang udah lumayan walaupun masih agak takut dikit. Kalau sekarang di tahun 2018 aku mencoba ikut join organisasi. Saat itu aku masuk ke BEM, KM Fasil Komunsi. Itu di Stack Akademik. Jadi alasannya untuk join ke sana karena aku ingin mencari informasi-informasi lomba atau informasi beasiswa karena di divisi akademik ini adalah salah satu divisi yang menampung terlebih dahulu informasi lomba, informasi beasiswa yang akan disebarkan di Fasilkom. Sehingga karena aku juga pengen ikut banyak lomba, akhirnya aku masuk ke sana supaya aku juga bisa dapatkan informasi terlebih dahulu. Dan dengan masuknya saya di BEM, kayaknya aku dikasih kesempatan untuk menjadi PIC Seminar Nasional di Teknologi Euforia karena Tekpo ini salah satu project dari bidang akademik. Dan ya, di Tekpo itu adalah salah satu event besar pertama kali yang aku handle, yang dulu yang nggak pernah aktif organisasi, akhirnya mencoba aktif. Di situ aku belajar bagaimana kita buat event seminar yang baik, bagaimana mencari venue yang baik, kayak venue yang gede yang bisa menampung banyak orang, mencari pembicara yang disukai oleh banyak orang sehingga para peserta mau datang dan lain-lain. Saya belajar sangat banyak hal dan ya hasilnya cukup memuaskan karena di Tekpo tahun itu seminar nasional itu mecahin rekor yang baru karena kami berhasil mengundang banyak sekali peserta, kemudian juga gedungnya yang kami gunakan juga gedung yang mewah, nggak seperti tahun-tahun sebelumnya menggunakan gedung-gedung yang kecil. Kami di saat itu menggunakan gedung Grand Atiasa, gedung yang gede, yang peserta juga banyak karena pembicaranya juga bagus. Kami mengundang alumni juga dari Unsri yang sudah kerja di Tokped, kemudian juga pembicara satunya yang soft skill-nya. Dan saat itu acaranya lumayan besar dan ya ini salah satu event terbesar pertama kali yang aku handle. Kemudian juga di tahun 2018, sebenarnya fotonya 2019, cuman tahun 2018 aku join ke DSC. Jadi saat itu tuh DSC baru pertama kali ada di tahun 2018. Aku ingat banget DSC masih baru di Indonesia. Jadi lead-nya itu ada Kak Gedi. Kak Gedi itu adalah salah satu lead batch pertama di Indonesia. Dan aku join diajak dia untuk menjadi core team di developer training untuk mengajari orang-orang coding, mengajari para member untuk coding di bidang web atau cloud dan lain-lain. Ya, dari join DSC ini aku lumayan sering mengajar sehingga akhirnya mulai terbiasa ngobrol gimana menjelaskan coding, alur coding itu, bagaimana mentranslate suatu technical code menjadi suatu bahasa yang mudah dimengerti dan lain-lain. Sehingga di sini aku belajar banyak soft skill-nya. Next, di tahun 2018 juga masih yang sama. Aku ikut banyak lomba karena aku di bidang akademik, aku tahu banyak lomba, jadi aku ikut beberapa lomba. Ini juara 1 application development, juga ada juara 3 web development, dan ada lomba-lomba lainnya juga yang sebenarnya belum nggak masukin, tapi aku juga lumayan aktif di lomba competitive programming. Ini salah satunya Ikfandi, teman aku yang dulu pernah ikut competitive programming bareng. Terus selain ikut lomba, aku juga mencoba ikut freelance software engineer karena selama ini aku kayaknya ngerasa cuman aktif di kampus doang. Jadi aku pengen ikut bagaimana membuat aplikasi yang bisa digunakan oleh orang lain di luar kampus. Jadi saat itu aku ikut Puding Lab. Puding Lab ini adalah suatu perusahaan, bisa dibilang perusahaan yang dimiliki oleh cutting kita. Dia ngebuat beberapa aplikasi untuk beberapa pageant untuk e-voting system dan lain-lain. Next, di tahun 2019, nah ini tahun di mana sudah masuk tahun ketiga, dan ini adalah tahun di mana sebenarnya kalau aku bisa mengulang, harusnya mengambil cara lain selain sekarang, tapi aku bakal cerita nanti di akhir kenapa aku pengen
ngerubah suatu hal di 2019. Jadi di tahun 2019 aku tetap aktif juga di organisasi, aku dipercayain untuk menjadi deputi divisi PTI di BEM. Jadi karena kayaknya di tahun sebelumnya aktif di bidang coding, banyak bikin aplikasi dan lain-lain, yang dipercayain buat jadi deputi divisi PTI, ngebangun sistem-sistem yang dibutuhin oleh Fasilkom untuk PMB, rekrutmen dan lain-lain. Bahkan saat itu aku juga bikin pertama kali kami ngedesain sistem voting buat pemilihan Gupma. Jadi di tahun kami itu tahun pertama pemilihan Gupma menggunakan e-voting system. Jadi saat sebenarnya masih offline, dan saat kami benar-benar ngedesain dari awal gimana kita ngebuat alurnya, kemudian juga bagaimana sistem ini bisa aman, nggak ada ngerecokin, karena kita tahu bahwa di pemilihan Gupma ini ada pemilihan politik yang lumayan tinggi intensitasnya, jadi bisa jadi banyak orang yang nggak suka kalau misalnya sistemnya jelek dan lain-lain. Jadi kami benar-benar mikir bagaimana ngebuat sistem yang bagus, dan ya akhirnya dengan kami berhasil ngedesain dengan baik, hasil dari pemilihan Gupma saat itu bagus, tidak ada masalah, orang-orang pada setuju dengan hasilnya, sehingga akhirnya di tahun-tahun selanjutnya sistem kami masih digunain kayaknya, atau flow-nya masih digunain oleh para PTI selanjutnya untuk Gupma selanjutnya. Gupma, tapi nggak tahu sekarang masih nggak dipakai sistemnya, mungkin udah kembali offline karena udah nggak pandemi. Tapi ya saat itu pertama kali kami ngedesain sistem e-voting buat pemilihan Gupma pertama kali. Kemudian juga di Tekpo aku juga diangkat lagi untuk jadi manager of competition, karena kayaknya aku ikut aktif banyak lomba, jadi aku banyak menghandle lomba-lomba di Tekpo. Jadi saat itu aku manage beberapa lomba, ada 5 lomba, kayaknya ada application development, competitive programming, networking, UI UX design, sama business development I think. Jadi ada 5 lomba, dan itu aku handle untuk lomba Tekpos skala nasional. Banyak sekali para mahasiswa-mahasiswa dari luar kota join untuk ikut lomba tersebut. Dan di tahun 2019 juga aku ikut KP. Jadi sebenarnya itu aku mencoba intern sebagai software engineer selama 6 bulan. Tapi karena aku belum KP, jadi aku sekalian jadiin itu KP, kerja praktek. Kemudian juga di tahun 2019 aku apply jadi lead DSC. Jadi saat itu Kak Gedi udah selesai masa jabatannya, kemudian dia menawari beberapa orang untuk apply jadi lead, dan ya aku keterima sebagai lead DSC selanjutnya. Nah, ini leadnya bisa dilihat kalau kami saat itu masih belum pandemi, jadi submitnya itu kami di luar negeri, dan ya saat itu berkumpul sama semua lead yang ada di Southeast Asia. Jadi lead dari univ di Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand, semuanya berkumpul bareng di Malaysia. Kami mendapatkan pelatihan bareng bagaimana build community, bagaimana menjadi lead yang baik dan lain-lain, sehingga akhirnya sampai sekarang DSC masih berjalan dengan lancar. Itu adalah suatu kebanggaan buat saya juga, karena sampai sekarang masih ada. Semoga nextnya ada lead lagi yang bisa melanjutkan DSC, sehingga nggak berhenti komunitas dari DSC ini. Next, di tahun 2020, karena di tahun 2019 aku ngerasa kayak aku cuman aktif di Fasilkom, cuma aktif di Unsri. Akhirnya aku pengen mencoba untuk aktif di luar, karena aku ngerasa kayak aku gitu-gitu aja. Jadi di tahun pertama, tahun kedua aku fokus di hard skill dan soft skill, dan di tahun ketiga aku mulai fokus untuk ngembangin networking aku. Salah satu contohnya adalah join Bangkit Academy. Jadi ini Bangkit Academy tahun 2020 itu adalah Bangkit Academy pertama di Indonesia. Saat itu masih umum pesertanya, jadi belum ada kampus merdeka, dan yang join itu banyak sekali, ada puluhan ribu, dan aku salah satu yang keterima dari 300 orang. Jadi 300 orang itu diterima adalah orang-orang yang udah kerja kebanyakan. Jadi ada yang udah kerja di perusahaan unicorn, udah perusahaan swasta dan lain-lain, itu banyak sekali. Jadi pas aku join pelatihannya, pelatihan offline, ngerasa kayak yang paling mudah, karena cuman beberapa mahasiswa doang yang keterima. Dan ya ini salah satu
opportunity buat aku bisa mendapatkan networking yang baik, bisa ketemu orang-orang yang udah kerja, bisa mendapatkan referral dari mereka juga ketika pengen apply kerjaan. Dan di Bangkit Academy ini aku ambil machine learning pad dan berhasil mendapatkan TensorFlow Developer Certified. Dan ya, ini salah satu kegiatan yang aku ikutin ketika 2020. Saat itu masih belum pandemi, jadi aku kuliah di Unsri, tapi acara offline-nya itu ada sebulan sekali di Jakarta. Jadi aku kan di base Jakarta, ada 100 orang di Jakarta. Nah, saat itu sebelum pandemi, harusnya aku tiap hari bakal ke Jakarta dibiayain oleh Google buat pesawatnya, tinggalnya selama pelatihan. Dan karena pandemi, jadi cuman bisa dapat sekali pelatihan offline sehingga next-nya diganti jadi online. Padahal saat itu bisa tiap bulan ke Jakarta dengan dibiayain Google, dengan dapatkan hotel, tapi karena pandemi jadinya nggak seasik pertama kali offline sharing, offline discussion-nya. Kemudian setelah lulus dari Bangkit, mendapatkan TensorFlow Developer Certified, aku ditawari oleh orang yang kerja di coding, karena juga banyak orang yang kerja di coding join Bangkit. Aku ditawari oleh mereka untuk menjadi external code reviewer di machine learning pad. Jadi untuk materi-materi machine learning, aku menjadi reviewernya. Jadi kalau kalian ada di kelas machine learning harusnya dulu pernah ketemu aku, tapi sekarang aku udah nggak aktif lagi karena kerjaan di Shopee lumayan berat. Jadi ya dulu aku main aktif di code reviewer di coding. Terus juga aku mencoba aktif, nggak hanya aktif di Fasilkom doang, tapi juga di fakultas-fakultas lain. Saat itu aku diundang oleh anak FK untuk join PKMKC mereka untuk buat aplikasi atau ngedesain suatu sistem yang bisa membantu para orang demensia. Dan kami berhasil masuk ke PIMNAS 33, masuk ke nasional stage-nya. Dan terakhir juga aku ikut komunitas Palembang Digital, itu komunitas yang founder-foundernya juga orang-orang hebat, ada yang kerja di Gojek Singapura, ada yang kerja di Delivery Hero Dubai dan lain-lain. Jadi orang-orang Palembang yang udah kerja itu pada kumpul di sana. Kalau kalian belum tahu Palembang Digital bisa join Palembang Digital. Next di tahun 2021, ini tahun skripsi, tahun aku udah mulai skripsi, jadi aku mulai fokus skripsi. Dan karena skripsi aku itu bertema Android dan security, akhirnya aku ikut Bangkit lagi. Ini Bangkit pertama yang telah diakuisisi oleh Kampus Merdeka, jadi semua pesertanya adalah mahasiswa. Aku join lagi Bangkit, kemudian ambil Android Learning Pad, dapat Associate Android Developer Certified. Kemudian ya dari itu aku dapat kesempatan buat join ISOS, awalnya sebagai software engineer Android. Kemudian karena aku ngerasa aku kurang ada minat di bidang front end, akhirnya aku mencoba minta mereka untuk join ke back end, akhirnya dikasih kesempatan. Jadi aku sempat intern sana sebagai back end 6 bulan, kemudian dia tawarin full time. Terus next aku lulus di tahun 2021, di bulan Oktober ini ya, wisudanya. Nah, ini adalah tahun aku nggak terlalu banyak ikut kegiatan karena aku fokus skripsi dan juga ikut internship. Ya, tapi hasilnya setelah lulus aku akhirnya di tahun 2022 dapat tawaran join Shopee. Jadi awalnya itu aku masih kerja di ISOS, kemudian dapat email dari HR Shopee untuk ikut join rekrutmen untuk junior engineer atau digitalent. Jadi Shopee atau C itu mereka nggak lagi mengambil level junior atau level fresh graduate dari rekrutmen biasa, tapi dia mengambilnya dengan cara proses training. Jadi ini adalah proses training yang diadakan oleh C untuk diadakan 6 bulan training. Kemudian training tersebut setelah training tersebut kita akan desain, kita akan masuk ke role apa, ke product line mana, misalnya kita bisa jadi back end, bisa jadi front end, bisa jadi juga SRE dan lain-lain. Jadi ini adalah salah satu batch kami, jadi batch di SEA. Jadi ketika join, aku join training terlebih dahulu, dan ya aku
berhasil lolos dan alhamdulillah bisa jadi salah satu yang terbaik. Kalau dari hasilnya aku juara satu, peringkat satu di batch ini, dan aku bisa milih pengen masuk produk lain apa, bisa pengen ambil role apa. Jadi aku setelah itu aku akhirnya memilih untuk join ke back end engineer di marketplace order team. Ya, dan sekarang sudah kerja di sana, kerja di tim. Mostly tim aku sekarang adalah tim orang Singapura. Jadi di Indo cuman ada 2 engineer back end dan sisanya ada di Singapura, Vietnam dan Thailand. Jadi kami itu sistem kerjanya cross border. Jadi tiap hari komunikasi pakai bahasa Inggris, terus juga kerjaannya itu sama-sama orang luar. Dan ya, itu salah satu kesempatan yang bagus buat aku buat sekarang. Dan ya, mungkin itu journey aku sampai sekarang. Nah, untuk summary-nya itu mungkin ada beberapa hal yang sebenarnya pengen aku ubah atau pengen aku perbaiki kalau misalnya bisa ngulang. Yaitu di tahun pertama aku fokus di hard skill, tahun kedua aku fokus di soft skill, di tahun ketiga aku ngerasa kayaknya aku masih terlalu aktif di organisasi. Jadi aku nggak ada waktu buat mulai ambil lebih dahulu kayak intern di perusahaan-perusahaan yang udah besar. Kayak harusnya di tahun ketiga itu kalau ngeliat dari teman-teman aku yang di Shopee, mereka di tahun ketiga itu udah mulai aktif banyak intern, udah ikut intern dengan ikut intern aku lihat mereka lebih smooth perjalanannya ketika mau lulus. Jadi ketika lulus dia langsung udah secure beberapa full time job. Sedangkan aku ketika lulus harus bersaing terlebih dahulu, harus apply banyak pekerjaan, apply intern dan lain-lain. Sehingga ya saat itu lumayan banyak beberapa loker yang ditolak. Itu lumayan bikin down juga saat itu, tapi tetap berusaha sehingga bisa masuk seperti sekarang. Tapi kalau bisa ngulang ya di tahun ketiga aku bakal mungkin lebih banyak ikut intern, di tahun terakhir juga ikut intern yang bisa men-secure full time job aku sebelum lulus. Dan ya, dan perjalanan aku bisa lebih smooth karena di Tech Winter ini lumayan susah buat cari kerjaan sebagai fresh graduate. Loker udah mulai jarang dan kebanyakan perusahaan lebih mencari aman. Kalau dulu kan orang rela invest ke fresh graduate untuk mereka bimbing menjadi engineer yang baik. Kalau sekarang mereka lebih banyak mengambil dari intern karena pengen mencari aman sehingga mereka tidak perlu mencari kandidat-kandidat yang masih gambling, yang nggak tahu dia bagus atau enggak. Dan ya, um, selama kuliah juga, selesai kuliah aku juga ngerasa bahwa persaingan kita sangat banyak. Ketika aku apply dulu tuh sayang kita sangat banyak, ada yang dari top university di Indo, ada yang dari luar negeri. Soalnya di Shopee, di batch training kemarin, di training Shopee kemarin, aku banyak sekali orang-orang dari lulusan luar negeri juga kembali ke Indonesia untuk mengambil pekerjaan di Indonesia. Jadi sayang kita nggak hanya orang yang lulusan Indo, tapi juga lulusan luar. Dan ya, kalau kita nggak ada suatu hal yang unik, suatu hal yang beda, kita lumayan sulit untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Jadi menurut aku dari sekarang harus lebih dipersiapin lagi. Aku kalian bakal lebih sulit dibanding kami yang dulu karena saat dulu tuh masih mudah mencari pekerjaan, kalau sekarang udah lumayan susah. Jadi kalian harus lebih extra effort, ekstra berusaha bagaimana mendapatkan pekerjaan yang kalian inginkan lebih mudah. Oke, mungkin itu aja dari aku. Udah mau jam 11. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang jelas atau kurang berkenan. Next aku kembaliin ke Yolen, mungkin bisa masuk ke sesi pertanyaan atau sesi selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Emir atas materi yang sangat memotivasi dan luar biasa pada hari ini. Mungkin selanjutnya, seperti yang kata Kak Emir tadi, kita langsung aja nih Kak, masuk ke sesi yang pastinya paling ditunggu-tunggu sama peserta webinar kali ini, yaitu sesi tanya jawab. Dikarenakan waktu yang singkat, jadi teman-teman siapa yang cepet nanya nih ke Kak Emir pasti itu duluan yang bakal dijawab oleh Kak Emir. Kapan lagi kan kita nanya dan langsung dijawab sama software engineer di Shopee langsung. Oke, boleh nih buat teman-teman semua yang ingin bertanya mengenai materi yang telah dibawakan oleh Kak Emir tadi, boleh langsung ditanyain ya di kolom chat atau question, atau misalnya kalian mau langsung on mic juga boleh banget teman-teman.
Nah, ini langsung ada nih Kak yang nanya. Jadi pertanyaannya itu, Kak izin nanya bagaimana cara intern di semester 5? Soalnya skill belum terlalu kuat Kak. Duh gimana tuh Kak? Boleh Kak Emir langsung jawab Kak? Kalau dari aku sendiri sih, untuk masuk untuk intern di semester 5 itu hal yang memungkinkan karena skillnya tuh nggak, biasanya kalau intern dia nggak expect kita juga punya skill yang bagus banget, yang penting punya basic programming yang bagus, karena basic programming yang kayak data structure, OOP dan lain-lain itu kan udah kita pelajarin di tahun pertama di semester 1, 2, 3. Jadi harusnya skill itu udah cukup buat kalian apply ke intern, karena di univ-univ lain, bahkan di kayak UI, ITB, mereka udah mulai apply intern di semester 2. Jadi mereka udah mulai intern di semester 2, mereka udah nyobain mau intern apa. Saat itu mereka belum ada skill yang banyak kan. Masih kayak basic-basic doang. Tapi kalian um, punya basic skill yang bagus, harusnya bisa diterima buat intern. Nggak harus perusahaan besar, yang penting kayak perusahaan-perusahaan yang tech-nya bagus atau startup yang lagi mencoba growth, itu bisa kalian juga coba apply. Jadi ya, mungkin itu dari aku. Kalau masalah skill jangan jangan nggak pede, karena pas intern mereka nggak expect kita punya skill yang bagus. Yang penting kita mau belajar, itu yang pentingnya. Karena mereka bakal ngeliat kita orangnya agile nggak buat belajar hal baru dengan cepat. Mungkin dari aku itu udah jelas. Oke, gimana nih Gede atas jawabannya? Apa ada lagi nggak nih yang mau ditanyain ke Kak Emir? Kayaknya langsung dari Mike P, Kak. Ini masalah intern juga, Kak. Tahu info intern tuh dari mana ya, Kak? Intern di perusahaan itu. Tahu Oke. informasi dari mana, Kak? Mostly kebanyakan dari LinkedIn. Biasanya LinkedIn juga banyak kayak open position di intern. Atau kita harus benar juga explore di beberapa platform job seperti Caliber atau Jobstreet dan lain-lain. Kita coba cari role-role intern yang mau kita kita inginkan. Kemudian kita bikin namanya job alert. Jadi kita bikin alert ketika setiap ada job baru yang berhubungan sama role yang kita inginkan, kita kita buat suatu alert supaya dia ngasih tahu kita ke email kalau ada job ini nih, sehingga kita bisa dapat info itu dan bisa. Selain itu sekarang kan udah ada kampus Merdeka tuh. Menurut aku kampus Merdeka tuh udah lumayan banyak ngasih kalian opsi-opsi intern lebih mudah. Nggak kayak dulu, zaman kami belum ada kampus Merdeka, kami harus mandiri mencari, juga harus mandiri ngecekin di beberapa websitenya perusahaan. Misal kayak Shopee itu biasanya jarang dia post di LinkedIn dan lain-lain, dia biasanya ngepost hanya di websitenya mereka sendiri. Jadi kita harus kayak ngecek manual ke website mereka, oh ada nggak intern job, oh ada, kita apply gitu. Jadi kita benar-benar mandiri saat itu. Tapi kalau sekarang udah ada kampus Merdeka, harusnya kalian lebih mudah untuk apply, lebih mudah buat mencari informasi. Dan ya, semoga dengan kampus Merdeka ini kalian bisa lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang kalian inginkan. Oke, gimana? Apakah udah menjawab buat yang tadi? Oke, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, ini ada lagi nih Kak, udah lumayan banyak juga pertanyaan. Pertanyaan yang kedua itu, hai Kak, mau tanya, aku kan basically introvert. Kalau supaya kita merasa capable saat berhadapan dengan dunia kerja, gimana ya? Khususnya dalam hal berkomunikasi. Karena aku keseringan gugup tanpa alasan, dan itu sepertinya mengganggu banget. Thank you. Oke, ini hal yang relate karena dulu aku kayak gitu banget. Aku nggak bisa ngobrol ngobrol sama orang. Kadang sama orang yang baru aku kenal pun aku nggak bisa kadang. Dulu kayak gitu. Caranya supaya kita bisa komunikasinya baik itu benar-benar based of experience. Kita harus mencoba hal yang kita nggak pernah kita coba, kayak aku dulunya nggak pernah ngobrol di depan umum. Kayak waktu Tekpo itu kan dikasih kesempatan untuk menjadi pembuka acara di seminar nasional. Saat itu aku belum pernah sekali ngobrol di depan umum sebanyak itu. Aku mencoba memaksakan diri aku, kayak persiapan dengan matang bagaimana cara yang ngobrol di depan. Dan ya, akhirnya semakin sering kita experience itu,
kita bakal semakin kebiasa dan akhirnya bisa lancar juga, walaupun ya sekarang juga masih nggak terlalu bagus, tapi lebih bagus dibanding sebelumnya. Yang penting kita udah berusaha, kemudian menjadi diri kita lebih baik dari sebelumnya. Salah satu cara lakuin lain kalau misalnya aku kayak gugup atau juga kayak nggak yakin dengan komunikasi yang akan aku sampaikan, aku biasanya selalu meditasi terlebih dahulu sebelum mulai presentasi, ataupun juga ada salah satu cara kayak namanya Batman apa gitu ya, Batman itu ada kayak salah satu cara yang digunakan oleh beberapa orang. Jadi itu kayak memvisualisasikan dirinya sebagai orang lain. Misal kayak aku memvisualisasikan aku adalah seorang Steve Jobs. Jadi aku berusaha supaya aku bisa ngomong kayak Steve Jobs. Bagaimana aku bisa ngomong seperti Steve Jobs, ngomong dengan lancar, menjelaskan suatu hal dengan baik, tertata dan lain-lainnya. Sehingga akhirnya ya rasa gugup itu menghilang. Jadi aku nggak ada rasa kayak oh kalau aku adalah orang yang nggak bisa ngobrol, nggak bisa ngomong atau sering gugup. Jadi dengan aku menvisualisasikan diri aku sebagai orang lain itu bisa membantu kita kok. Itu ada kok ininya artikelnya kalau nggak salah namanya Batman apa gitu, Batman visualis, aku lupa. Ntar kalian bisa cek sendiri. Gimana? Apakah menjawab? Oke, sama-sama. Oke, mungkin menjawab ya, Kak. Mungkin kita boleh langsung ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Ini ada dari Aisyah Nuraini, katanya pekerjaan Kakak yang sekarang atau sebelumnya, materi yang dipelajari di kuliah itu kepake banget nggak, Kak? Atau kita masih harus belajar materi lain di luar kuliah, Kak? Kalau iya, Kakak belajar mandirinya dari mana, Kak? Oke, untuk basic-basic kayak bahasa pemrograman ataupun basic kayak project management dan lain-lain. Kalau di IT kayaknya cuman disediain kayak programming dan project management. Kalau untuk desain kayaknya nggak, kita harus belajar sendiri di luar. Nah, kalau untuk programming, basicnya project management, basicnya itu udah kita pelajarin di kuliah. Jadi itu udah cukup sebenarnya. Tapi dengan hanya mengandalkan kuliah itu nggak bisa, karena saingan kita juga banyak yang ekspor di luar kuliah. Jadi kalau pengen bersaing sama mereka, kita juga harus belajar suatu hal yang ada di luar kuliah. Nah, contoh yang aku ikuti kayak aku ikut beberapa training yang ada di luar, misalnya kayak ada beasiswa training dari Decoding gratis biasanya aku ikutin, atau dari Digitalent Kominfo aku ikutin juga. Kayaknya dulu sangat lumayan aktif ikut kegiatan-kegiatan gratis dari pemerintah, dari Decoding atau dari Google. Nah, dari itu lumayan banyak ngasih aku insight, ngasih aku materi yang nggak bisa aku dapetin di perkuliahan, dan itu berguna sampai sekarang, sampai di pekerjaan mostly berguna, dan soft skill yang diajarin juga di beberapa kegiatan seperti Bangkit itu sangat-sangat berguna juga di pekerjaan. Jadi ya untuk belajar mandirinya kebanyakan nggak belajar mandiri sendiri kayak mencari informasi sendiri, tapi lebih ikut kegiatan-kegiatan yang ada yang disediakan oleh pemerintah sehingga bisa belajar dengan secara teratur. Kalau belajar mandiri kayaknya lumayan susah, tapi tetap bisa. Mungkin kalian bisa mencoba ngecek, namanya itu ada roadmap.sh. Jadi kalau kalian pengen mencoba suatu hal, kita bisa belajar dari sana juga, roadmap.sh. Sini kita bisa belajar mandiri, kita pengen tahu, oh kita pengen menjadi seorang back end. Kita belajar apa sih yang dibutuhin oleh seorang back end, ada basic of internet itu apa, kemudian bahasa pemrogramannya apa yang dibutuhin, ada bisa Go, Rust, kemudian tentang Git, version control. Nah, ini kalian bisa jadiin suatu patokan yang harus kalian pelajari secara berurutan. Kemudian setelah kalian tahu apa yang kalian pelajarin, kalian bisa cari nih, oh untuk belajar bahasa Go di mana? Kita bisa cari di internet, belajar Go. Nah, di sini banyak, ada contoh Novel Agung lumayan bagus untuk kita belajar bahasa pemrograman. Kemudian kita pelajarin bahasa Go, kalau udah oke, next lagi kemana? Ke Git, cari lagi belajar Git. Gitu. Cari, aku nggak share screen ya. Oke, tapi intinya di roadmap.sh itu, di roadmap.sh itu kalian bisa pelajarin. Coba aku share screen lagi deh. Window.
Kelihatan kan? Oke, di sini di roadmap.sh ini kita bisa pilih beberapa hal, bisa pilih role yang kita mau, bisa jadi front end, back end. Ini contohnya buat engineer ya. Ada QA dan lain-lain. Kita bisa pilih misalnya contoh back end. Kita lihat di internet ini, di sini back end tuh role-nya kita harus belajar internet terlebih dahulu. Kita internet itu apa, belajar bahasa pemrograman, belajar Go. Kemudian belajar Go, dari belajar Go ini kita bisa searching, misalnya belajar Go di Google. Banyak sekali soal-soal yang bisa kita pelajarin di Novel Agung, bisa kita pelajarin juga dan lain-lain. Kalian bisa ngikutin semua yang ada di sini berurutan, nggak harus berurutan juga, tapi beberapa hal yang belum kalian pelajari bisa kalian ikutin. Dan ya ini lumayan membantu kita untuk belajar mandiri lebih baik. Nggak hanya belajar asal-asalan, karena kalau belajar menurut aku bagusnya tertata supaya kita bisa paham konsep di baliknya. Nggak hanya sekedar hanya mengerjakan suatu hal tanpa tahu konsep di balik itu. Jadi ya kalian harus coba ini. Ini contoh yang buat developer roadmaps. Kalau kalian pengen yang di project management atau di yang lain-lainnya bisa coba searching sendiri. Ya mungkin itu dari aku. Udah menjawab? Oke, makasih nih Kak Emir atas jawabannya. Mungkin dari Aisyah? Wah, baru tahu roadnet sih Kak. Makasih banyak Kak. Oke, Oke. mungkin kita boleh langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ini ada pertanyaan dari Elven. Apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi sebagai software engineer di Shopee Kak? Dan bagaimana cara menghadapinya? Oke. Kalau tantangan terbesar pertama kali yang aku hadapin, kayaknya kalau dari segi pembelajaran kayak hard skill back end itu udah lumayan memenuhi. Kalau karena aku sebelum pernah intern di Icehouse, aku udah ada hard skill back end. Nah, yang susah itu karena soft skillnya. Karena soft skill yang di Shopee itu aku harus bekerja dengan di luar negeri. Pertama ada di Singapura, ada di Vietnam, di Thailand, di Shenzhen, Cina. Kami tuh satu tim bisa banyak sekali orang, bisa berbeda-beda. Dan dengan kerja cross border seperti itu, kita tuh harus memahami kultur mereka masing-masing. Kadang di orang Shenzhen Cina itu orangnya kayak gimana, dia biasanya lebih keras, terus gak mau direpotin dan lain-lain. Kita harus memahami kayak kultur mereka gimana. Orang Singapura itu orangnya kayak gimana, mereka kerjanya sangat strict. Kayak kalau jam kerja ya kerja, jam kerja nggak ngobrol dan lain-lain. Atau orang Vietnam, dia orangnya kayak santai dan lain-lain. Kita harus benar-benar memahami kultur mereka. Dan yang lainnya juga language barrier. Jadi kita kan cross border, berarti harus pakai bahasa Inggris. Terkadang ada beberapa orang yang juga dia nggak bagus-bagus banget bahasa Inggrisnya, kayak dia bagus dalam written, tapi dalam komunikasinya juga nggak sebagus itu. Dia kayak ada aksen-aksen yang kayak aksen orang Vietnam, tau lah kayak gimana kan. Aksen orang Vietnam, aksen orang Singlish, aksen China, itu tuh benar-benar sangat beda. Jadi awal-awal ngobrol sama mereka tuh susah banget. Kayak kayak harus dengar dengan sesama, harus ngidupin caption dan lain-lain, dan itu lumayan susah. Tapi so far setelah setahun itu udah biasa. Kayak aku udah mulai biasa dengar orang Singlish ngomong kayak oh kayak gitu, kayak udah nggak perlu lagi caption. Terus orang-orang China juga kalau ngomongnya agak susah dimengerti, aku juga udah lumayan paham. Kayak itu sih, lebih ke language barrier dan komunikasi yang lumayan susah. Karena kerjaan kami adalah kerjaan cross border, kita kerja bersama-sama dengan orang di luar. Dan ya, tapi itu adalah suatu opportunity yang bagus karena aku ngerasa bahwa skill kita, sebenarnya kalau kita benar-benar serius bekerja di serius untuk menggapai skill kita lebih bagus lagi, sebenarnya kita bisa bersaing dengan orang-orang Singapura, orang-orang China, orang-orang Vietnam dan lain-lain. Sebenarnya skill kita nggak jauh beda. Jadi dengan hal itu aku ngerasa aku bisa buat kerja keluar suatu saat nanti. Jadi untuk next step-nya mungkin aku pede buat apply ke luar negeri gitu. Ya, jadi tantangannya di bidang komunikasi dan language barrier. Gimana? Apakah menjawab? Wah, gimana nih Elven? Apakah pertanyaannya udah dijawab? Apa pertanyaan sudah terjawab?
Oke, thank you. Makasih Kak udah menjawab. Oke. Mungkin next langsung ya Kak dari Sultan. Izin nanya Kak, kalau misalnya sudah diterima di perusahaan tetapi teks atau framework yang dipakai di perusahaan tersebut nggak kita kuasai, apa nanti bakal diajarin atau gimana Kak? Nanti kalau di Shopee, kami itu kan saat training diajarin React. Jadi beberapa anak front end yang masuk ke bidang role front end itu diajarinnya React. Tapi ketika masuk product line, dia masuk product line yang mana timnya itu kebanyakan dari China. Jadi tech stack yang digunakan itu menggunakan Vue. Kan Vue kan dari China. Nah, jadi mereka harus belajar Vue dari awal lagi, yang mana dia sebelumnya belajarnya React mulu, tiba-tiba dikasih Vue, akhirnya dia belajar Vue. Ya dari perusahaan itu biasanya dikasih waktu buat belajar. Jadi kita biasanya di 3 bulan awal dikasih waktu buat belajar, mahamin Vue itu kayak gimana, melajarin tech stack itu kayak gimana, pelajarin sistem, projectnya dan lain-lain. Mostly untuk new joiner itu pasti diajarin terlebih dahulu. Jadi nggak harus takut kalau kita nggak bisa dengan tech stack itu. Selama kita punya basicnya, pasti orang bakal consider kita kok. Jadi kalau misalnya kita ketemu suatu locker yang mana dia bilang tech stack-nya A, tapi kita coba bisa tech stack B. Menurut aku tetap apply aja, selama itu masih hampir sama, ya nggak apa, coba aja. Kalau misalnya kayak Android, kalau misalnya kita biasanya kayak Java, sedangkan yang diminta Kotlin, ya coba aja buat apply. Karena Java dan Kotlin juga nggak jauh beda, jadi kita bisa pelajarin selama udah kerja. Jadi selama kita punya basic yang bagus, ya nggak apa-apa, pasti diajarin kok. Itu yang setahu aku ya. Nggak tahu mungkin ntar Ikvandi atau Iksan yang udah ada pengalaman di perusahaan lain bisa sharing juga di chat. Oke, itu jawabannya Sultan. Kira-kira udah menjawab belum nih Sultan? Jawaban dari Kak Emir. Oke Kak, bisa dipahami. Oke. Masuk ke pertanyaan selanjutnya karena waktunya juga terbatas nih Kak. Em, ini ada pertanyaan dari Fandi Okta. Kak mau tanya kalau kita masih bingung untuk role apa yang akan kita ambil, enaknya gimana ya? Terus kalau awalnya kita ambil role front end, tiba-tiba pengen pindah ke back end, bisa nggak Kak? Di Oke, perusahaan yang sama atau beda? oke. Kalau masih bingung, dulu aku juga bingung sih, kayak aku cocoknya apa. Kalau aku caranya dulu cobain semuanya. Kayak dulu aku coba machine learning, coba di bidang data, coba di back end, coba di front end, web, Android, aku cobain semua. Untuk role-role yang masing-masing itu aku cari tahu aku tuh bagusnya di mana, kayak kuatnya di apa. Kayak setelah aku mencoba semuanya, terus aku lihat kalau aku lebih bagus di logic, kayak di bagian logic, terus back end. Karena aku ngerasa kalau di bagian front end kan butuh suatu kreativitas yang kayak desain dan lain-lain. Jadi aku ngerasa kayak aku nggak cocok. Jadi akhirnya aku pindah ke back end. Nah, caranya untuk pindah role itu sebenarnya banyak caranya. Biasanya perusahaan juga ada namanya internal transfer. Jadi mereka menyediakan untuk para pegawai, kalau misalnya dia pengen pindah ke role lain, itu boleh. Ntar ada trainingnya. Kalau di Shopee itu ada trainingnya. Jadi misalnya aku dulu front end, pengen pindah ke back end, nanti ada namanya setiap tahun tuh internal transfer, yang mana kita bisa apply kalau kita pengen pindah role, terus kita bisa ngelakuin tes dulu, kayak tes dulu apakah kita cocok untuk pindah ini, kemudian dilakukan interview juga oleh user yang ada di tim itu. Kalau cocok, ya kita bakal bisa langsung pindah dengan mudah. Atau cara lainnya juga bisa coba apply ke perusahaan lain. Kalau misalnya perusahaan yang nggak punya internal transfer system, berarti ya coba apply ke perusahaan di luar. Jadi ya untuk pindah role itu memungkinkan di perusahaan, dan juga selama kita kuliah ini ya baiknya coba semuanya. Jadilah generalis kalau misalnya kalian belum tahu pengen apa. Tapi kalau kalian udah tahu, ya coba fokus di bidang itu terus sampai kalian jago. Ya, itu dari aku. Apakah menjawab? Kok aman kok? Nah, gimana nih Kak? Apakah jawabannya pertanyaan sudah terjawab? Oh, makasih Kak. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir Kak, atau misalnya sesi tanya jawabnya kita panjangin jadi
sampai jam 11:30, kira-kira Kak Emil bersedia nggak nih, Kak? Soalnya kayaknya antusias teman-teman semua ini bertanya itu tinggi banget nih, Kak, antusiasnya ingin nanya. Jadi kalau dipanjangin Boleh, waktunya gimana? Boleh ya, boleh. Kak? Oke, boleh. Eh, tera- nggak tahu sih, ini kayaknya bakalan nambah lagi nih, Kak, yang bakal nanya. Tapi ini ada pertanyaan dari Armanul Hakim. Berapa sih, Kak, rata-rata waktu yang Kakak habiskan untuk belajar hard skill setiap harinya? Kalau dulu tuh ada dosen yang bilang ngoding itu minimal 2 jam sehari. Ngoding kayak kalau pengen belajar pengen fokus di bidang programmer, kita at least mengasah diri kita sehari minimal 2 jam di coding. Belajar apapun, misalnya kita belajar basic pemrograman atau kita ngerjain lead code, ngerjain hacker rank dan lain-lain. Itu hal yang bisa dilakuin. Jadi dulu ada dosen yang bilang kayak gitu. Mungkin Ikfandi dan Iksan atau Dede tahu siapa dosennya. Kemudian kalau rata-rata untuk seseorang supaya bisa jago di suatu hal, suatu skill, itu dia butuh waktu 10.000 jam. Nah, itu baik lagi kepada kita, gimana kita manage waktunya, supaya kita bisa jago di suatu hal, kita harus bikin 10.000 jam itu suatu roadmap. Misalnya kita sehari menyisakan waktu 10 jam sehari buat belajar. 10 jam sehari buat belajar, berarti kita butuh waktu 100 hari buat bisa jago di skill itu. Jadi ya semuanya butuh waktu. Jadi kita harus tahu target kita gimana. Kalau kita pengen jago di suatu hal, intinya kita butuh waktu 10.000 jam. Jadi silakan gimana kita manage waktunya supaya bisa jago di bidang itu. Jadi gimana? Apakah menjawab? Nah, gimana nih Hakim? Apakah pertanyaannya udah terjawab oleh Kak Emir atau masih ada yang ingin ditanyain lagi? Mungkin udah menjawab ya, Kak. Terjawab, terima kasih, Kak. Oke, Hakim. Langsung aja nih, Kak, pertanyaan terakhir kayaknya dari Gede. Kak, perusahaan bakal lebih milih multi skill atau hanya fokus satu skill, Kak? Ini balik lagi ke usernya masing-masing. Ada yang orang oke buat nerima orang yang punya multi skill karena dia pengen pengen punya orang yang punya kandidat yang skillnya full stack, kayak dia bisa ngelakuin programming, bisa ngelakuin desain, bisa ngelakuin deployment. Ada perusahaan seperti itu. Ada juga yang perusahaan yang pengennya hanya satu skill aja. Tapi ini semua baik lagi ke usernya gimana. Tapi kalau di perusahaan itu dia ada namanya role yang emang membutuhkan multi skill, dan juga ada yang role yang membutuhkan satu skill aja. Misal kayak role yang membutuhkan satu skill aja tuh kayak kita menjadi suatu IC di suatu bidang. Kita pengen menjadi IC di bidang IC itu individual contributor di bidang back end. Misalnya kita menjadi expert di bidang itu, kita fokus di bidang itu. Atau juga ada bidang yang dia membutuhkan multi role, dia at least punya pengalaman di deployment, pengalaman di back end, pengalaman di front end, sehingga dia bisa ngebuat suatu whole system dengan baik. Itu salah satu contoh kayak arsitek dan lain-lain. Nah, ini tergantung perusahaan. Kalau perusahaannya membutuhkan multi skill, ya bakal dilihat apakah orangnya bisa belajar multi skill atau dia orangnya specialized. Tapi menurut aku kalau sebagai fresh graduate, kalau masih fresh graduate atau masih kuliah, coba banyak-banyaknya. Multi skill nggak apa-apa, generalis juga nggak apa-apa. Karena kalian masih belajar. Nah, ketika kalian sudah yakin, barulah kalian fokus satu skill yang kalian pengen bagusin. Kan banyak itu, kayak kita bisa jadi namanya T-shape person, kayak kita menguasai banyak hal, tapi ada satu bidang yang kita fokusin, atau juga bisa jadi M-shape, ataupun shape-shape lainnya. Kalian bisa pelajarin itu, shape generalis, dan lain-lain. Oke, mungkin dari aku itu aja. Apakah menjawab? Gimana nih, Gede? Udah menjawab belum? Terjawab, terima kasih, Kak.
Oke, mungkin karena tadi waktunya ditambah sampai 11.30 aja nih Kak, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir banget, maaf buat teman-teman karena waktunya terbatas. Jadi ini adalah pertanyaan terakhir dari Aisyah Nuraini lagi. Kak, maaf mau nanya lagi karena Kakak ikut program Bangkit 2 kali, kalau di Fasilkom Unsri itu prosedur convert SKS-nya aman nggak Kak? Apakah bisa di-convert semua atau gimana Kak, dari Bangkit yang Kampus Merdeka? Oke, oke. Sebenarnya kan aku ikut Bangkit itu di tahun terakhir pas skripsi. Jadi mostly sebenarnya udah didapat semua SKS-nya, jadi nggak perlu lagi SKS tambahan. Jadi saat itu kayaknya aku lumayan nakal kayaknya, karena aku ikut Bangkit tapi aku nggak convert SKS, sama sekali nggak convert SKS, tapi kan harusnya wajib convert SKS kan. Jadi saat itu kayaknya ya, itu masih bukan kampus Merdeka, jadi aku nggak perlu convert. Di tahun kedua aku ikut Bangkit lagi, tapi udah di tahun terakhir, akhirnya ikut Bangkit dengan lancar. Kayaknya hasil transkripnya bagus, dapat A semua. Harusnya itu bisa di convert. Buat convertnya kemarin tuh mudah sih. Aku tinggal bilang ke Bu Mastura, saat itu Bu Mastura yang PIC Bangkit saat itu. Aku tinggal bilang buat convert, tapi setelah aku pikir lagi kayaknya aku nggak perlu convert karena nggak karena SKS juga udah cukup. Jadi kata Bu Mastura ya udah. Jadi oke, akhirnya ikut Bangkit aja buat mencari ilmu. Aku nggak, emang tujuannya bukan buat SKS konversi, tapi harusnya aman kalau kalian ikut Bangkit berapa kali terus buat convert SKS-nya, karena nggak se-strict itu, kalian bisa fleksibel tergantung dari dosen yang megang Bangkit saat itu. Aku nggak tahu sekarang siapa dosennya, tapi kalau zamanku dulu Bu Mastora. Gimana? Apakah menjawab? Apakah ada pertanyaan tambahan? Ya gimana nih Aisyah? Kira-kira ada nggak? Oke, makasih Kak. Oke. Pertanyaan terakhir nih Kak, karena udah mendekati juga pukul 11 lewat 27 juga nih sekarang. Terima kasih banget buat Kak Emir yang udah jawab pertanyaan. Ada banyak nih tadi pertanyaan dari teman-teman semua yang antusias banget sama webinar kali ini. Jadi karena tadi dikarenakan waktu sudah mendekati 11.30, jadi tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara nih pada hari ini. Terima kasih kepada Kak Emir yang telah memberikan materi pada webinar kali ini mengenai navigating a career in a competitive industry. Dan juga tadi banyak banget pengalaman-pengalaman yang udah Kak Emir sharing pada kami. Tak lupa juga aku mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih kepada peserta yang telah hadir dan meluangkan waktunya pada acara webinar kali ini. Bagi teman-teman yang sudah hadir pada hari ini, dipersilakan untuk mengisi presensinya pada link yang telah dikirimkan oleh panitia di kolom chat dan dimohon untuk segera dalam mengisi presensi tersebut. Untuk informasi seputar acara-acara menarik yang akan diadakan oleh GDSC Universitas Sriwijaya, dapat teman-teman dapatkan melalui grup WhatsApp Events GDSC Universitas Sriwijaya. Bagi teman-teman yang belum join, boleh nih langsung join via link yang bakal di-share oleh panitia. Baiklah semuanya, saya Yolendri Anissa Fitri selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan di hati semuanya. Sampai jumpa di rangkaian acara GDSC Universitas Sriwijaya berikutnya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Emir. Terima kasih semuanya. Terima Terima kasih kasih. banyak Kak Emir. Bye.